Jemaat yang dikasihi Tuhan, Airena, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat ini adalah bagian kedua dari renungan mengapa kita menjadi orang Kristen yang didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11-26. Saya akan membacakan kembali ayat-ayat pokok renungan kita dengan harapan saudara mengikuti pembacaan ini dengan seksama. Jangan pernah merasa bosan dalam membaca Alkitab, sekalipun itu diulang-ulang, sebab iman bertumbuh dari pembacaan atau pendengaran akan firman Allah. Baik, saya akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11-26. Demikian firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, yang dimaksud dengan orang itu adalah orang lumpuh sejak lahirnya yang disembuhkan oleh Tuhan melalui Rasul Petrus dan Yohanes. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian pertama kita telah belajar bahwa kita menjadi Kristen karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dimuliakan.
Yesus adalah hamba Allah, Yesus adalah yang kudus dan benar, Yesus adalah pemimpin kepada hidup, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah nabi yang dinubuatkan Musa, dan Yesus adalah keturunan Abraham. Itulah sebabnya kita percaya dan menjadi Kristen. Pada bagian kedua ini, kita akan belajar bahwa kita menjadi Kristen juga karena apa yang telah dilakukan Yesus untuk keselamatan jiwa kita. Kita menjadi Kristen karena Yesus telah mati untuk orang-orang berdosa, Dia dibangkitkan dan akan datang lagi sebagai hakim atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus itu seharusnya menyadari bahwa ketika mereka membunuh Yesus, pada saat yang sama sesungguhnya Yesus telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Orang-orang Israel bertanggung jawab atas dosa mereka membunuh Yesus. Namun pada saat yang sama, apa yang mereka lakukan sesungguhnya telah dinubuatkan sebelumnya oleh para nabi Allah, bahwa Mesias yang diutusnya itu harus menderita. Dan sekarang Allah telah menggenapi firman-Nya. Seperti yang ditunjukkan dalam Yesaya pasal 53, hamba Tuhan akan menanggung dosa umat-Nya. Para rasul sendiri tidak memahami hal ini dengan jelas sampai peristiwa kebangkitan, yaitu ketika Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa Kristus harus menderita sebelum Ia masuk dalam kemuliaan-Nya. Salib Kristus adalah hal utama yang harus kita pertimbangkan sebelum sehubungan dengan pertanyaan mengapa saya menjadi seorang Kristen. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Karena kita semua telah berdosa, kita semua pantas menerima hukuman Allah. Maut yang dimaksud di sini bukan hanya soal kematian jasmani, tetapi juga apa yang Alkitab sebutkan sebagai kematian kedua, yang digambarkan sebagai hukuman kekal di lautan api yang tidak akan pernah padam. Tuhan Yesus menanggung hukuman yang mengerikan di kayu salib bagi semua orang yang akan bertobat dari dosa-dosa mereka dan yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salib telah merendahkan atau menghancurkan harga diri kita. Karena salib merampas kebanggaan kita dari menjadi penyelamat untuk diri kita sendiri. Salib juga membuat kita jadi rendah hati dengan menunjukkan bahwa sesungguhnya kita bukanlah orang yang pantas atau orang yang cukup baik, yang membutuhkan semangat atau dorongan dari Tuhan sehingga kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Jika memang kita adalah orang-orang yang cukup baik, orang yang pantas dan hanya perlu dorongan untuk masuk surga, maka kematian Kristus akan sia-sia saja. Yang benar, kita adalah orang berdosa, terasing dari Allah dan tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jika Kristus tidak mati untuk kita, kita akan terhilang untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya mati, tetapi Dia juga dibangkitkan dari kematian dan naik ke surga. Baik kematian maupun semua kuasa dari kematian tidak dapat menahan Yesus yang adalah pemimpin kepada hidup itu. Rasul Petrus bersaksi bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dengan mengatakan tentang hal itu kami adalah saksi. Jika seandainya tubuh Yesus masih ada di dalam kuburnya, dan jika para pemimpin Yahudi mengetahui keberadaan tubuh Yesus, maka tentunya Petrus dan para rasul yang lain akan ditertawakan saat mereka memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Fakta bahwa Petrus berani menyatakan kebangkitan Yesus dan pada hari itu ada 2.000 orang yang percaya, itu membuktikan
bahwa kebangkitan adalah peristiwa bersejarah, bukan kisah yang dibuat-buat oleh manusia. Tuhan Yesus dibangkitkan secara fisik dari kematian. Itu adalah fakta utama dari iman Kristen. Dan tanpa itu, maka iman Kristen akan runtuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus yang ada di surga sekarang ini, Dia akan datang lagi untuk memenuhi janji-janjinya kepada Israel dan untuk menghakimi semua orang yang menolak Dia. Rasul Petrus menjelaskan di dalam ayat 19-21, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus zaman dahulu. Tuhan Yesus sekarang ada di surga, tetapi Ia akan kembali dan memenuhi janji-janji Allah kepada bangsa Israel. Tetapi jika orang Israel menginginkan kerajaan Mesias datang, maka mereka perlu menerima Yesus sebagai Mesias. Yesus adalah Mesias. Dia telah menggenapi banyak nubuat perjanjian lama tentang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Yesus memberikan waktu kelegaan. Waktu kelegaan ini digenapi secara langsung dan dalam waktu yang panjang bagi mereka yang bertobat dari dosa-dosa mereka dan yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Segera setelah kita percaya kepadanya, Tuhan Yesus akan melimpahi hidup kita dengan semua berkat keselamatan. Dosa kita diampuni. Kita menerima kehidupan yang baru. Kita masuk dalam hubungan dengan Tuhan yang hidup itu. Sebagai anaknya, kita diberikan jalan masuk ke hadirat-Nya untuk mendapatkan kasih karunia dan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dan dalam jangka yang panjang, kita memiliki janji tentang kekekalan yang mulia bersama-sama dengan Kristus di langit baru dan bumi baru. Tempat tinggal kebenaran, di mana kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi ada juga peringatan yang harus kita perhatikan ketika Yesus datang kembali. Rasul Petrus mengatakan, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Yang menolak Yesus akan sepenuhnya dihancurkan dari antara manusia. Dia akan datang kembali sebagai juru selamat bagi mereka yang percaya kepadanya, tetapi Dia datang akan menghakimi semua orang yang tidak mau percaya kepadanya. Jadi Petrus menunjukkan kepada kita siapa Yesus itu. Dialah juru selamat dan Tuhan yang ditinggikan. Petrus juga menunjukkan apa yang telah Yesus lakukan untuk keselamatan jiwa kita. Dia mati di kayu salib untuk orang-orang berdosa. Dia dibangkitkan dari kematian. Dan Dia naik ke surga dan akan datang kembali. Baik untuk keselamatan mereka yang percaya maupun untuk menghukum mereka-mereka yang tidak mau percaya dan taat kepadanya. Kita menjadi Kristen karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dimuliakan dan akan datang sebagai hakim yang adil, yang memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya dan menghukum mereka yang tidak mau percaya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.